Salam Shalom, teman-teman Salam semuanya. Shalom. Salam Shalom, William. Selamat datang di podcast YB Center, podcast keberagaman, seri yang keberapa, entahlah ya. Tapi sudah beberapa kali seri podcast YB Center ini kita lakukan. Dan selamat mendengarkan juga teman-teman pendengar setiap podcast YB Center. Kali ini kita akan mengambil satu topik yang sedang hangat juga karena akan dilakukan atau akan diperingati oleh teman-teman Muslim di seluruh penjuru dunia yang akan merayakan ibadah Idul Adha atau biasa juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Nah, nanti kita akan ngobrol santai dengan salah satu teman dari YPC Yogyakarta. Di sini sudah ada William. Gimana kabarnya, William? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik Kak Rahmat. Salam Shalom, teman-teman di IPC dari Seantero Jagat Raya. Ya, terima kasih William. Selamat bergabung di podcast ya. Sepertinya ini kali perdana ya William ikut Ya, di podcast betul kita. sekali. Dan ini menarik teman-teman karena kalau kita berbicara tentang tradisi kurban atau Idul Adha, biasanya yang diundang atau yang menjadi pembicara juga dari teman-teman Muslim. Padahal kalau kita mau lihat lebih jauh sejarah pengorbanan gitu ya, itu eh, mengakarnya sampai ke Abraham ya, Bapak monoteistik, Bapak agama-agama, khususnya agama Yahudi, Kristen dan Islam, sehingga memang tradisi kurban ini sebenarnya bukan tradisi yang eksklusif atau yang hanya ada dalam tradisi teman-teman Muslim. Dalam kekristenan, dalam Yahudi, dan juga di dalam agama-agama lain tentu ada hal-hal yang sacrifice yang dikorbankan, hal-hal yang pengorbanan itu kalau tidak salah mungkin teman-teman yang lain juga bisa komentar di kolom komentar di bawah yang ada, nanti bisa berdiskusi juga. Tapi yang saya tahu, yang saya ingat, dalam banyak tradisi iman, dalam banyak tradisi agama itu juga menghidupi nilai-nilai pengorbanan. Entah dalam bentuk apa dan bagaimana itu berbeda gitu ya. Tentu berbeda masing-masing, tapi ada nilai-nilai semacam itu. Dan kali ini kita akan berbicara tentang Idul Adha atau kurban yang kemudian disyariatisasi atau disyariatkan dalam tradisi teman-teman Muslim yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang sebenarnya ini juga mengakar dari tradisi Ibrahim ya. Yang kalau kita baca dalam narasi Alkitab itu juga jelas ada ceritanya bagaimana kemudian Abraham dan putranya Ishak yang kemudian dikorbankan dan seterusnya itu. Yang narasinya kita juga sudah familiar. Nah, karenanya yang pertama, kalau kita bicara tentang kurban dalam tradisi teman-teman kekristenan, secara khusus mungkin William sebagai umat Katolik begitu, apa makna kurban yang bisa dimaknai oleh William? Ya, ya. Kalau di kekristenan ya, secara khusus di Katolik ya, mungkin kalau kita bicara kekristenan secara umum gitu kan, kisah mengenai pengorbanan Abraham atau Nabi Ibrahim itu kan alurnya sebetulnya punya banyak kemiripan, bahkan bisa dibilang hampir sama ya. Kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi, tapi sejauh saya tahu itu punya alur yang hampir sama. Hanya kemudian seringkali kita berdebat soal siapa yang dikorbankan gitu kan, apakah Ishak atau Ismail gitu kan. Karena ternyata dua anak-anak Abraham ini punya versi yang berbeda. Tapi bagi saya pribadi setidaknya bukan soal lebih ke siapanya sih, tetapi lebih apa maknanya gitu ya. Kenapa kok Nabi Ibrahim itu sampai mengorbankan putranya gitu kan. Tentu yang harus digarisbawahi adalah ketaatan, yang kemudian juga iman, ketaatan kepada Allah ini, ketaatan kepada Sang Pencipta ini yang menuntut hal lebih sebetulnya. Menuntut bukan berarti meminta dari kita, tetapi lebih kepada apa yang dapat kita lakukan kepada Allah, kepada sesama, dan kepada alam, lebih dari sudut pandang manusianya gitu kan. Kalau Abraham kemudian
mengambil tindakan yang cukup ekstrim memang dalam tanda kutip, dia berani mengorbankan anaknya sendiri, tetapi kemudian lalu apa yang bisa dibuat manusia. Dan kalau di kekristenan sebetulnya kurban ini punya sangkut paut dengan Yesus pada akhirnya. Ya. Yesus yang disalib itu tidak bisa lepas dari kurban Abraham sebetulnya. Kalau kita melepaskan tentu kita akan bingung kok bisa seorang Yesus disalib gitu kan. Tapi kalau kita flashback ke belakang jauh, kita melihat kisah iman Abraham tentu akan mudah gitu ya. Akan lebih mudah memahami bahwa Yesus pun makanya kemudian ada sebutan sebagai anak domba gitu kan. Karena memang anak domba itu kenapa kok anak domba? Ya karena dipahami dalam kerangka kisah narasi iman Abraham tadi, bagaimana Abraham kemudian karena ketaatannya lalu anak yang harus disembelih itu digantikan dengan domba, nah kemudian Yesus sendiri sebagai kurban juga punya pemahaman yang hampir sama gitu kan. Kalau dulu manusia yang mengorbankan dirinya, tapi kemudian Yesus dipandang sebagai Allah yang menjadi manusia dan kemanusiaannya itu dikorbankan juga untuk manusia dan juga untuk alam sebetulnya, tidak hanya untuk manusia. Dan kalau katakanlah ada satu teolog namanya Teilhard de Chardin, seorang Perancis, itu pernah punya gagasan namanya Kristus kosmik gitu kan, bagaimana penebusan Kristus pada akhirnya sebagai puncak, ya artinya tidak mengabaikan kurban-kurban yang lain, tetapi puncak dari semua kurban itu adalah kemanusiaan Yesus yang kemudian disalib, itu tidak hanya menebus umat manusia dari dosa seperti yang kita pahami gitu kan, yang secara umum, tetapi juga menebus hewan-hewan, menebus tumbuh-tumbuhan, bahkan menebus dalam arti apa? Memperbaharui, ada kebaharuan secara kosmik, secara utuh, tidak hanya manusia, tetapi juga alam gitu ya, alam semesta ini semuanya dibaharui. Jadi korban tidak hanya soal ketaatan bagi orang Kristiani, tetapi juga ada pembaharuan hidup, ada sesuatu yang baru, ada kelahiran baru, dan itu nyambung sih Kak Rahmat. Jadi dari kisah Abraham sampai kemudian Yesus itu selalu ditekankan tidak hanya soal ketaatan iman, tetapi juga ada kebaharuan hidup dan bukan kebaharuan hidup manusia saja gitu, tapi juga kebaharuan alam semesta. Begitu sih Kak Rahmat. Ya, terima kasih William. Ya, teman-teman pendengar podcast, tadi kita bisa dengarkan ya, ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi bagaimana makna kurban dalam kisah pengorbanan Abraham yang kita ketahui bersama, yang sebenarnya secara narasi mirip lah ya. Tadi yang disampaikan William, biasanya perdebatan kita hanya pada siapa yang sosok yang dikorbankan, tapi itu hal yang subtil sebenarnya, hal yang tidak fundamental. Tapi yang fundamentalnya yang sering kita lupakan adalah bagaimana apa makna korban yang tadi juga sudah disampaikan oleh William terkait dengan kehidupan atau pengorbanan Yesus sendiri ya dalam tradisi kekristenan secara umum. Dan kemudian kita bisa memahami ya, walaupun kita tidak mengimaninya, kita bisa memahami bahwa dalam konteks pribadi Yesus itu memang kehadiran Yesus di muka bumi itu tidak sekedar hadir begitu saja, tapi ada misi yang kalau ditarik dari keturunan itu sampai ke Abraham gitu ya. Bahkan kalau nanti ditarik lagi sampai ke Adam gitu ya, kisah penciptaan di masa awal gitu. Tapi itu lebih panjang lagi ceritanya. Nah, kita berhenti di Abraham. Tadi disampaikan oleh William juga bahwa bukan hanya soal ketaatan ya. Jadi ketaatan itu juga penting. Dan itu juga yang jadi refleksi dari banyak teman-teman Muslim biasanya ketika berbicara tentang pengorbanan, bagaimana kemudian kita belajar dari Bapak Abraham ini ya, Nabi Ibrahim ini, kecintaannya kepada Tuhan itu melebihi apapun gitu ya, termasuk keluarga atau termasuk anak yang dicintai, karena selama ini kita punya nafsu atau punya ego, kecintaan pada hal-hal yang duniawi misalnya, atau misalnya kecintaan pada harta, kecintaan pada hal-hal yang bersifat materi yang itu mengalahkan cinta kita kepada Tuhan. Nah, disitulah kemudian pengorbanan itu penting. Apakah kemudian kita bisa berkorban terhadap hal-hal yang kita cintai? Karena kembali lagi, ini saya juga suka dengan narasinya bahwa pengorbanan itu
berkaitan dengan sesuatu yang dicintai. Karena tidak ada pengorbanan terhadap sesuatu yang kita tidak cintai. Ketika kita cinta pada sesuatu, kita akan berkorban mati-matian untuk kehidupannya. Ya mungkin ini nggak relate dengan teman-teman yang jomblo ya, yang tidak mencintai dan dicintai gitu. Tapi itu bisa jadi analogi. Kita pun sebagai manusia, ketika kita cinta terhadap sesuatu, maka kita akan mati-matian gitu ya. Nah, Tuhan yang cinta kepada makhluknya dengan, kalau dalam tradisi kekristenan ada yang namanya kasih agape, yang kasih yang tanpa syarat, cinta yang tanpa syarat, itu kemudian turun, tadi bahasanya William, menjadi sosok Yesus itu yang juga bukan hanya penebusan dosa tapi juga mengingatkan kita, hakikat kita sebagai manusia, bahwa Tuhan cinta kepada manusia dan apa respons kita sebagai manusia. Ya itu refleksi lain juga ketika kita berbicara tradisi pengorbanan dalam tradisi teman-teman Kristiani, dan menurut saya itu juga menarik, dan beberapa hal itu bisa diparalelkan juga dengan nilai-nilai atau tradisi teman-teman Muslim, terkecuali dalam konteks Yesus yang sebagai Tuhan itu, tapi dalam konteks nilai-nilai yang lainnya itu hal yang menurut saya juga paralel dengan apa yang ada dalam teman-teman Muslim. Nah, ini juga menarik karena Idul Adha ini kan ya 1-2 hari ke depan kita akan melakukan tradisi Idul Adha bagi teman-teman Muslim. Ada beberapa praktek-praktek pengorbanan yang kemudian dilakukan, yang itu juga dicontohkan oleh Abraham waktu itu ya, ketika akan menyembelih putranya kemudian diganti dengan domba. Ya, tadi William juga menyebutkan itu, kemudian bagaimana kemudian Yesus disebutkan ada, dan kalau kita baca dari dalam diksi-diksi kitab suci misalnya ada banyak istilah-istilah domba gitu ya, itu juga bisa membantu kita bahwa memang konteksnya hewan-hewan ternak saat itu ya banyak domba gitu ya. Nah, diganti dengan domba, kemudian itu yang diambil oleh Islam. Islam kemudian mengambil, walaupun mungkin agak tahu, nanti mungkin William bisa sharing ya, tradisi kurban dengan hewan itu apakah kemudian masih dihidupi atau masih dilakukan dalam ritual teman-teman Kristen, nanti William bisa tambahkan. Tapi Islam ini sebagai anak terakhir ya, atau adik terakhir yang datang paling belakangan, kemudian mengambil tradisi itu dan diritualkan dan dilakukan sampai saat ini gitu ya. Tradisi dengan hewan kurban, entah itu dengan domba, kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya, hewan-hewan ternak. Nah, kalau William sendiri melihat praktek-praktek semacam itu bagaimana? Atau juga tadi menjawab ada nggak ritual-ritual pengorbanan yang semacam itu yang masih dilakukan dalam? Ya, bagi orang Katolik sendiri sebetulnya, secara khusus Katolik ya, karena mungkin teman-teman Protestan punya sudut pandang yang berbeda soal Ekaristi gitu ya. Bagi orang-orang Katolik, sebetulnya Ekaristi itu juga dipandang sebagai kurban gitu. Jadi orang Katolik itu merayakan kurban ya setiap hari, bahkan ya. Hari Minggu memang dipandang sebagai puncak, tetapi setiap hari pun kurban itu dirayakan. Hanya bedanya kemudian ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru gitu kan. Nah, salah satu yang membedakan sebetulnya soal kurban. Bagaimana perjanjian lama itu dipahami kurbannya adalah hewan, dalam hal ini domba ya, tradisi Yahudi. Tetapi di perjanjian baru, karena kemanusiaan Yesus itu sudah disalib, maka kurban perjanjian baru adalah Yesus sendiri gitu ya, kemanusiaan Yesus yang kemudian dipercaya, diimani oleh Gereja Katolik, hadir dalam rupa hosti ya, roti dan anggur gitu ya, di mana roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri gitu. Maka sama seperti teman-teman Muslim yang juga setelah memotong hewan kurban kemudian dibagikan sebagai bentuk rasa syukur, tapi juga sebagai bentuk atau cara memperkuat persaudaraan gitu ya. Orang Katolik juga sama, umat Katolik juga sama, bahwa kurban itu tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga dibagikan sebagai bentuk persatuan, bentuk ukhuwah gitu ya. Selain itu juga kurban adalah ungkapan rasa syukur kita, bagaimana
ternyata Allah yang mengasihi manusia itu memberikan dirinya, dan dirinya itu rela untuk dipecah, dibagi ya, menjadi santapan rohani bagi orang yang percaya gitu. Jadi ya umat Katolik merayakan Idul Adha versi Katolik gitu ya, dalam cara pandang Katolik. Gitu sih Kak Rahmat. Ya, menarik William. Jadi kalau bisa disimpulkan itu, kalau teman-teman Muslim Idul Adha hanya setahun sekali, kalau teman-teman Katolik itu bahkan setiap hari gitu ya. Ya. Setiap, momennya tiap hari Minggu, ibadah Minggu itu ada perayaan Ekaristi itu yang di situ simbol apa namanya, simbol apa ya, ya tadi pengorbanan Yesus Ya, yang disimbolkan dengan roti dan anggur itu ya, ya. darah dan daging tubuh Kristus itu yang disimbolkan. Nah ini juga insight baru ya, pengetahuan baru bagi mungkin sebagian dari teman-teman Muslim juga, bahwa teman-teman Katolik pun juga mempunyai tradisi atau pemaknaan terkait dengan pengorbanan yang kalau ditarik sampai ke Abraham, kisah Abraham tadi. Nah, ini juga menjadi salah satu refleksi William ketika berbicara tentang praktek ibadah kurban, atau mungkin secara umum juga ibadah-ibadah ritual lainnya gitu ya. Tadi juga William sempat mengatakan bahwa diutusnya Yesus itu atau dihadirkannya Yesus ke bumi ini bukan hanya untuk manusia sebenarnya, tapi juga untuk alam semesta gitu, untuk kosmik gitu, untuk alam gitu. Nah, hanya memang yang kita lihat, ini kita beranjak sedikit perbincangannya dari yang berbicara tentang teologis ke mungkin istilahnya, kalau saya kemarin menyebut di tulisan yang dipublish di Kristus itu ekoteologis ya. Jadi bagaimana kemudian melihat permasalahan-permasalahan ekologi, permasalahan-permasalahan lingkungan yang juga ada kaitannya dengan ajaran-ajaran tradisi keagamaan. Nah, dalam beberapa hal ketika kita melihat ibadah-ibadah yang dilakukan, agama memang tidak bisa lepas dari ritual tadi, pengorbanan, dari simbol-simbol tertentu yang itu dimaknai dan diimani oleh pemeluk agamanya. Nah, hanya memang yang biasanya menjadi permasalahan juga adalah ketika ritual-ritual ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan itu kemudian berdampak buruk bagi kelangsungan ekologis atau kelangsungan lingkungan yang ada saat ini gitu ya. Atau misalnya beberapa pandangan-pandangan keagamaan yang juga bisa mempengaruhi cara kita melakukan lingkungan. Misalnya dalam tradisi Muslim kita mendengar istilah misalnya bahwa sebagai manusia kita diciptakan sebagai khalifah yang itu menguasai, yang bisa memberdayakan, mengelola bumi ini. Nah, terma ini kadang disalahpahami juga bahwa kita sebagai manusia punya kekuatan superior untuk melakukan segala sesuatu di alam raya ini ya. Akhirnya yang terjadi adalah eksploitasi dan seterusnya. Nah, dalam konteks ibadah yang misalnya saya bisa bagikan di sini, dalam tradisi teman-teman Muslim misalnya, ada bulan puasa di bulan Ramadan, setelah itu Idul Fitri, kemudian ini yang besok ada Idul Adha. Di satu sisi ini adalah ibadah-ibadah penting yang harus dilakukan oleh umat Islam. Tapi kalau kita lihat misalnya beberapa data yang kita bisa lihat di internet, data-data tersebut, bulan puasa dan Idul Fitri misalnya itu menghasilkan banyak sampah makanan, sampah plastik, dan itu juga saya rasakan gitu ya. Ketika Lebaran kemarin misalnya, di tiap rumah-rumah itu pasti menyediakan minuman kaleng, kemudian botol-botol gelas-gelas air mineral yang dalam plastik, berasal dari plastik, terus makanan-makanan yang melimpah yang kadang itu tidak habis kemudian basi dan dibuang, atau juga karena kita sering berkunjung ke sana kemari, kita sudah banyak makan sehingga ketika berkunjung ke tempat lain kita ngambil banyak tapi banyak yang kita sisakan, nggak habis dan akhirnya dibuang sisa makan. Nah, hal-hal praktis semacam itu kita seringkali menganggap itu hal yang biasa saja gitu, nggak ada sesuatu yang terlalu penting atau yang urgent. Padahal
itu juga berpengaruh pada climate change, perubahan iklim, perubahan lingkungan yang kita rasakan sekarang, kerusakan lingkungan yang ada itu juga dalam banyak hal dari hal-hal sederhana yang kita lakukan, yang itu juga ada kaitannya dengan banyak juga ada pengaruhnya bagi ekosistem keseimbangan lingkungan. Nah, itu yang kalau dari saya pribadi refleksi Idul Adha tahun ini lebih banyak melihat ke arah sana. Bagaimana kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan itu di satu sisi ibadahnya tetap jalan, tapi di sisi lain juga tidak mengganggu keseimbangan, karena ketika kemudian ibadah yang kita lakukan itu membuat adanya keseimbangan alam itu yang rusak, maka ada yang miss nih dalam ibadah kita. Karena seharusnya ketika Tuhan itu menyuruh kita untuk beribadah itu ya untuk menjaga keseimbangan, bukan justru merusak tata keseimbangan. Nah, kalau dari William sendiri melihat mungkin ibadah kurban atau juga secara umum ibadah-ibadah atau ritual-ritual keagamaan itu bagaimana kemudian praktik ibadah yang selama ini sudah dijalankan dalam konteks atau dalam kacamata ekoteologis? Iya, mungkin aku akan ambil satu contoh dari beberapa keuskupan dalam konteks ini lagi-lagi gereja Katolik gitu ya, karena sejauh ini yang setidaknya aku alami sendiri gitu kan. Berbicara kurban itu juga kemudian puncak dari kurban, kalau teman-teman Muslim punya Idul Adha, tapi teman-teman Kristiani secara umum itu kan punya Paskah gitu ya, Paskah dan ada rangkaiannya. Dan bagi teman-teman Katolik dan juga sekarang cukup banyak denominasi Protestan itu mempersiapkan dengan yang namanya masa Prapaskah gitu kan, dimulai dari Rabu Abu, kemudian dengan rangkaian puasa dan pantang. Nah, yang menarik bahwa dalam gereja Katolik sendiri pantang yang wajib itu biasanya adalah pantang daging gitu ya, karena daging merah terutama ayam lalu sapi gitu ya, itu dianggap sebagai simbol kenikmatan gitu ya, simbol kemewahan duniawi gitu, maka kemudian itu dipantangkan dan itu berjalan beratus-ratus tahun bahkan sebagai sebuah tradisi. Tapi kemudian saya tidak tahu kapan persisnya, tetapi di era-era ini mungkin kurun waktu 10 tahunan ini kemudian dipikirkan gitu kan, apakah pantang daging dan mungkin pantang yang tidak disenangi itu cukup sebagai sebuah bentuk satu pengorbanan diri, tetapi juga tidak hanya pengorbanan diri yang pribadi, tetapi pengorbanan diri yang berdampak kepada setidaknya orang lain, atau mungkin lebih besarnya adalah kepada alam semesta gitu. Maka beberapa keuskupan di Indonesia akhir-akhir ini punya gerakan yang namanya pantik foam gitu ya. Pantik foam itu adalah pantang plastik dan styrofoam gitu. Jadi bukan hanya pantang daging, tetapi dalam kurun waktu 1 bulan 40 hari lah mempersiapkan Paskah, itu juga umat Katolik diajak untuk yuk tidak menggunakan plastik gitu kan. Coba 40 hari ini tidak menggunakan plastik, mengganti dengan tas belanja misalnya, membawa sendiri atau keranjang dan sebagainya sebagai bentuk mencintai bumi gitu ya. Sebuah praktik yang memang sulit, tetapi menurut saya pribadi cukup berhasil di beberapa keuskupan gitu ya. Dan kemudian sampah-sampah plastik yang ada itu dikumpulkan di paroki, di gereja gitu ya, dan kemudian dijual dan hasilnya itu biasanya masuk ke paroki untuk katakanlah bantuan atau dalam bentuk lain ya kepada pribadi-pribadi yang kurang mampu seperti itu. Jadi tidak hanya pantang yang untuk pribadi, tapi bagaimana pantang itu berdaya ubah, ya, berdaya ubah untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ya. Lalu yang kedua, misalnya ada juga di beberapa keuskupan itu punya gerakan diversifikasi pangan, gitu ya. Bagaimana kita pantang beras, gitu ya. Bukan hanya kalau tadi ada plastik dan styrofoam, tapi juga ada pantang beras. Lalu diganti dengan apa? Diganti dengan sumber karbohidrat dari yang lain, gitu ya. Misalnya dari ketela rambat gitu ya, ubi singkong dan kawan-kawan, jagung dan sebagainya gitu sebagai bentuk diversifikasi pangan gitu ya. Gerakan-gerakan diversifikasi pangan itu kita hormati, kita akomodir, dan bagaimana kemudian puasa dan pantang itu tidak hanya berhenti sebagai kesalehan iman yang pribadi, tapi
lebih sosial dan berdampak gitu, apa yang bisa dilakukan untuk manusia secara komunal, tapi juga untuk alam semesta gitu ya. Dan memang gerakan-gerakan kayak gini kan kadang-kadang tidak mudah gitu ya. Ada perubahan baru yang muncul gitu. Orang sudah terlanjur nyaman dengan kalau pantang itu ya pasti daging, gitu kan. Nah, ini ada gerakan baru, tapi toh di beberapa paroki itu juga sejauh yang saya lihat itu cukup menghasilkan gitu ya. Oh ternyata orang kemudian ada kesadaran. Nah, yang pentingnya sebenarnya ini kan kesadaran bahwa ternyata plastik juga bisa diganti dengan yang lain. Gitu ya. Ternyata beras juga bisa diganti dengan yang lain untuk menjamin ketahanan pangan misalnya. Itu sih mungkin yang bisa saya bagikan, Kak Rahmat. Ya, terima kasih William. Jadi kalau kita lihat dari beberapa yang dilakukan dalam Gereja Katolik yang tadi disampaikan oleh William, memang beberapa hal sudah cukup progresif merespon isu-isu ekoteologis, isu-isu lingkungan yang juga berkaitan dengan ajaran keagamaan. Dan kalau kita baca misalnya dokumen gereja yang terbaru, kalau tidak salah juga ada dokumen Laudato Si itu ya yang ditulis, yang itu memang khusus merespon kerusakan lingkungan yang saat ini terjadi. Nah, sebenarnya dalam tradisi teman-teman Muslim pun, walaupun agak lebih belakangan ya, tapi juga sudah mulai ada kesadaran-kesadaran terkait dengan itu. Misalnya 2015 kalau tidak salah itu juga ulama-ulama atau juga cendekiawan Muslim dari seluruh dunia di Istanbul itu menghasilkan dokumen Islamic Declaration on Global Climate Change kalau tidak salah. Jadi deklarasi umat Islam sedunia merespon perubahan lingkungan secara global. Nah, dan kalau kita lihat di situ ada beberapa hal yang menurut saya juga progresif yang sudah diwacanakan di dalam dokumen itu, misalnya bagaimana penggunaan ibadah-ibadah yang lebih ramah lingkungan. Misalnya dalam tradisi Muslim, kita misalnya ada ibadah sebelum sholat, misalnya ada berwudu misalnya, nah menggunakan air. Bagaimana kemudian bisa menggunakan air dengan secukupnya, dengan hemat gitu ya, atau bahkan misalnya menggunakan sirkulasi air yang kemudian berputar gitu, jadi tidak ada air yang terbuang sia-sia. Atau misalnya sekarang juga sebagian umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah yang itu juga satu rangkaian dengan ibadah Idul Adha ya. Jadi kurban itu bagi umat Islam yang tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk beribadah haji ya ke Mekah dan Madinah, kemudian disunahkan atau dianjurkan untuk berkurban di tempatnya masing-masing. Nah, bagi yang mampu maka ibadahnya langsung berkurban langsung ke Mekah dan Madinah. Nah, kemudian muncul juga bagaimana kemudian tata kelola ibadah haji ini dari awal sampai akhir juga menggunakan tata kelola yang ramah lingkungan. Ya tadi termasuk misalnya pengurangan sampah-sampah plastik, kemudian penggunaan ya plastik di berbagai tempat, kemudian juga mengurangi penggunaan AC di tempat-tempat yang tertutup, kemudian karena Mekah, Madinah, dan tempat-tempat di Timur Tengah juga rata-rata tandus, gersang gitu ya. Kemudian coba dibangun pepohonan supaya lebih sejuk dan seterusnya. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan. Termasuk misalnya dalam konteks Idul Adha gitu ya, yang paling sering dilakukan misalnya adalah mengganti plastik daging kurban itu dengan besek misalnya, atau dengan daun pisang misalnya, atau bahan-bahan lainnya yang itu dari alam, yang organik, jadi bisa didaur ulang. Karena kalau menggunakan plastik, selain juga kontaminasi daging dari plastik itu juga nanti bisa tidak baik lah ya secara kesehatan, juga tidak ramah lingkungan kalau menggunakan plastik gitu kan. Jadi itu ada di beberapa tempat, walaupun juga itu juga sebagaimana dikatakan William, itu hal yang sangat sulit ya untuk dilakukan, karena ya tadi pragmatisnya kita melihat lebih simpel ya pakai plastik gitu kan, lebih murah juga, lebih simpel, nggak ribet juga, langsung beli satu paket itu cuma berapa harganya dibanding misalnya menyediakan besek yang itu lebih mahal dan lebih ribet juga.
Walaupun sebenarnya secara fungsi dan secara substansi lebih bermakna karena tadi ya ada bicara tentang lingkungan. Nah, ini mungkin yang menjadi PR juga bagi kita umat beragama, bagaimana kita berkurban untuk menjaga lingkungan gitu ya. Jadi kita tadi berbicara tentang berkurban, kita sebagai seorang hamba Tuhan gitu, kita berkorban dengan apa, menggugurkan atau meninggalkan hal-hal yang kita cintai ini demi Tuhan gitu ya. Kita cinta apa, kemudian ya kita tinggalkan atau kita tidak melakukan, persis seperti pantang tadi, prinsip pantang tadi. Nah, mungkin dalam konteks sekarang di era posmo ini, di era entah era apa sekarang namanya, yang sudah sangat-sangat banyak kerusakan gitu ya, banyak sampah. Kalau saya mengibarkan sampah, tidak hanya sampah kebencian di media sosial, tapi juga sampah-sampah material bertebaran di jalanan, di sekitar kita, sampah plastik dan seterusnya. Nah, maka itu pengorbanan kita seharusnya sebagai umat beragama. Pengorbanan kita yang real saat ini adalah kita mengurangi sampah-sampah itu, tidak lagi menjadi produsen sampah, tapi justru kita mengurangi dan bisa juga menggunakan energi-energi terbarukan. Ini dalam konteks jangka panjangnya dan tidak bisa pribadi juga menurut saya, karena energi terbarukan itu juga meskipun bagus tapi biayanya cukup mahal gitu. Itu dalam konteks yang lebih luas, dalam skala yang lebih luas. Kalau tidak salah Masjid Istiqlal juga sudah menggunakan itu ya. Jadi menggunakan tenaga surya. Jadi listriknya menggunakan tenaga surya, tenaga yang terbarukan. Tapi ala kulihal yang ingin saya sampaikan di sini terakhir, dalam konteks ekoteologis, bagaimana kemudian ajaran agama, iman itu bisa selaras dengan lingkungan, dan itulah bentuk pengorbanan kita. Mungkin terakhir nih William, sebelum kita akhiri, ada nggak refleksi atau mungkin sharing atau mungkin nilai-nilai yang akhir-akhir ini digumuli atau dihayati terkait dengan spirit pengorbanan? Ya, pengorbanan bagi saya pribadi setidaknya mungkin 2 tahun terakhir ya. Kalau dulu saya melihat sebagai sebuah ketaatan iman, tetapi sekarang itu bagi saya lebih ke solidaritas gitu ya. Solidaritas dan kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk sesama saya. Nah, sesama ini kan kemudian ternyata tidak hanya manusia saja, tapi juga alam gitu kan. Maka refleksi saya adalah kurban tidak hanya dimaknai atau dipahami sebagai sebuah bentuk ketaatan belaka gitu ya. Karena kalau kita pahami sebagai sebuah bentuk ketaatan saja, kita mungkin merasa sudah taat karena melakukan ritual dan sudah selesai dengan itu. Tetapi kemudian apa yang bisa kita buat untuk orang lain? Apa sih dampak atau impact dari ketaatan kita? Apakah ketaatan itu kemudian berdaya ubah untuk setidaknya diri kita ya, bagus kalau bisa ke orang lain, tapi setidaknya untuk diri kita sendiri. Maka kalau saya pribadi itu sejak tahun lalu sudah berupaya sebetulnya untuk setidaknya untuk saya pribadi itu menjalankan Pantik Form tadi gitu ya, walaupun sangat sulit gitu ya, sangat sulit gitu. Tapi setidaknya berupaya untuk mengurangi ya, misalnya kalau belanja ke toko kelontong gitu kan, kalau memang cukup saya membawa tas selempang, cukup barangnya, ya nggak usah pakai plastik gitu kan. Atau sedotan misalnya, ya nggak usah pakai sedotan gitu. Memang tidak mudah, karena kadang juga kita tergoda tadi ya, Kak Rahmat sudah menegaskan gitu kan. Kita ini kan manusia posmo yang senang banget dengan kepraktisan, dan kepraktisan itu mendorong kita untuk kadang-kadang tidak bijak gitu kan, rakus dan kemaruk. Demikian juga dengan penggunaan plastik tadi, kita seringkali ya enaknya pakai sedotan gitu, atau enaknya pakai kantong plastik biar gampang bawa. Saya pribadi sedang belajar untuk mengelola plastik, selain supaya tidak menumpuk juga di kos-kosan, tapi juga supaya tidak memenuhi bumi. Karena tambah sedikit ya Kak Rahmat ya. Karena pengalaman saya gitu kan, saya ingat ketika TPA Piungan itu ditutup gitu kan. Saya lewat satu tempat itu, satu hari lewat itu kebetulan itu tempat pembuangan sampah sementara gitu. Satu hari lewat itu badan truknya sudah tertutup setengah. Hari berikutnya saya lewat, truknya sudah nggak kelihatan gitu.
Dan ketika itu saya langsung berpikir gitu, bagaimana plastik itu luar biasa dampaknya. Karena kebetulan yang kelihatan di truk itu adalah, dan itu baru 2 hari. Bagaimana kalau seminggu, dan itu baru hanya wilayah DIY. Bagaimana kalau wilayah Jawa, wilayah Indonesia gitu. Bagaimana plastik itu hal sepele, tapi karena orang itu membawa plastiknya masing-masing, jadi kan banyak gitu. Nah, maka menyambung tadi, kembali lagi, korban tidak hanya soal ketaatan iman, tapi juga soal bagaimana kita bisa berdaya ubah untuk setidaknya dari kita, tapi juga untuk sesama kita, dan juga untuk lingkungan kita. Mungkin dari saya itu refleksinya. Ya, dan refleksi William tadi juga bisa menjadi refleksi kita bersama, khususnya teman-teman yang mendengarkan podcast tadi ya. Apa namanya? Sebagai umat yang beriman, ajaran agama kita tentu semuanya mengajarkan kita untuk berlaku hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Tapi kembali lagi, aspek manusia kita biasanya menyuruh kita untuk bermegah-megahan, untuk terus selama masih ada kemampuan, selama masih ada kesempatan, kekuatan, maka ada daya untuk menguasai. Ya. Kalau bahasanya Eric Fromm itu to have or to be gitu ya. Kita cenderung to have, kita cenderung ingin memiliki, ingin menguasai, ingin mendominasi, tapi sedikit dari kita yang ingin menjadi to be. Kita tidak menguasai, kita tidak mendominasi, tapi kita melebur menjadi satu. Dan spirit to be ini sebenarnya yang spirit yang dibawa oleh para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya ya, dari berbagai tradisi agama yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, yang diajarkan Yesus, Muhammad, semuanya mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan bahwa ya kita menjadi manusia, to be tadi, menjadi manusia, bukan kemudian to have, kemudian kita memiliki, menguasai segala dimensi kebendaan. Jika kita cenderung menguasai, maka disitulah bencana, kemudian malapetaka yang terjadi tadi yang kita rasakan, kerusakan lingkungan, climate change, itu akibat dari nafsu kita untuk menguasai. Maka kalau refleksi saya pribadi dalam konteks ibadah kurban tahun ini, kurban itu tidak sebatas simbol ada hewan yang dikurbankan. Kalau kita hanya memahami kurban sebatas hewan yang dikurbankan, sungguh sangat sempit, sangat sempit dan sangat rendah sekali pengorbanan kita. Gitu. Berapa sih harga hewan kurban, misalnya 3 juta atau sekian juta, hanya segitu saja pengorbanan kita di atas karunia, atas cinta kasih Allah kepada kita sebagai makhluknya. Maka harusnya pengorbanan kita itu tidak berhenti hanya sebatas ibadah hewan kurban yang dilakukan 1 tahun sekali. Bahkan bisa setiap hari seperti yang tadi disampaikan William, atau bahkan setiap saat pengorbanan yang kita lakukan, mulai dari hal-hal kecil, kita bisa berdampak baik, kita bisa berdampak manfaat bagi alam sekitar. Kita tidak merusak lingkungan, tapi kita mencoba merehabilitasi gitu ya, mengurangi gitu. Yang terjadi sekarang lingkungan sudah rusak, jangan kita semakin perparah. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi, meminimalisir gitu ya. Kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah pribadi dan diri kita sendiri. Itu bentuk pengorbanan yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih banyak William sudah mau bergabung. Sama-sama Kak Rahmat. Ada banyak hal yang kita pelajari tadi, teman-teman pendengar podcast, dan bagaimana juga teman-teman Katolik menghayati dan mengimani pengorbanan tadi ya. Dan sebagai manusia tentu kita semuanya bisa berkorban sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih banyak teman-teman pendengar podcast yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Bagi kita semua, selamat berkorban sesuai dengan kapasitas kita, mau berkorban apa dan untuk apa, untuk siapa, silahkan kita refleksikan masing-masing. Dan bagi teman-teman muslim yang nanti akan merayakan ibadah kurban, selamat merayakan juga dengan tetap menjaga lingkungan. Kurban, khususnya di Indonesia, ini ada dua mazhab ya, atau dua aliran. Ada yang berkurban di hari Sabtu dan ada yang berkurban di hari Minggu.
kemarin beberapa hari belakang itu beberapa WhatsApp saya, WhatsApp keluarga itu dipenuhi dengan perdebatan. Kita memilih sholat Sabtu atau Minggu gitu ya. Akhirnya saya kemudian masuk mengatakan bahwa ibadah Sabtu atau Minggu kedua-duanya ada dalil. Dua-duanya punya argumen yang kuat dan itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama di atas sana yang ya setiap aliran, setiap madhab apakah ibadah Sabtu, ibadah di hari Sabtu atau di hari Minggu itu ada dalilnya, ada argumennya yang itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama lah ya yang mumpuni di bidangnya, di bidang falakiyah atau di bidang astronomi. Ya kita cukup kita cukup mengikut saja pada tokoh-tokoh tersebut. Mau ibadah Sabat, ibadah di hari Sabtu, itu kita bisa merujuk ke teman-teman Yahudi juga yang lebih dahulu, yang sudah beribadah bahkan lebih progresif ya, di hari Sabtu tidak ada hal-hal lain, benar-benar untuk Tuhan. Begitu di hari Sabtu. Pun juga di yang ibadah di hari Minggu ada teman-teman Kristen juga yang beribadah yang juga datang sebelum Islam. Jadi mau ibadah Sabtu atau ibadah Minggu sebenarnya juga merujuk pada tradisi monoteistik yang dibawa oleh Abraham gitu ya. Tapi ini sekedar guyonan ya, jangan dipotong kemudian diviralkan dan ada macam-macam. Tapi itu refleksi juga bahwa jangan terlalu mempermasalahkan entah mau ibadah Sabtu atau Minggu, tapi teruslah beribadah. Karena beribadah itu tidak terbatas pada hanya sekedar waktu dan tempat, tapi dimanapun dan kapanpun kita bisa beribadah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini jika memang ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa dibagikan ke keluarga dan teman-teman yang lainnya. Jangan ragu untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti podcast dan kegiatan YPC lainnya di media sosial YPC Indonesia. Terima kasih, salam shalom. Terima kasih, salam shalom.